Kembali lagi di Reacting bahas dunia anime bersama Anime Multiverse. Kali ini Mimin gak pengen bahas anime-anime Jepang atau yang lainnya. Kali ini Mimin pengen bahas anime atau animasi yang diproduksi oleh anak bangsa. Film atau series anime adalah tayangan yang menggunakan teknik animasi untuk menciptakan gambar-gambar bergerak, baik secara tradisional dengan menggunakan gambar tangan atau komputer. Dalam film atau series anime, karakter-karakter, latar belakang, dan objek-objek lainnya digerakkan secara visual untuk membuat cerita yang menghibur dan menginspirasi penonton. Nah, menariknya, Indonesia tak mau ketinggalan dalam membuat film animasi berkualitas. Beberapa film animasi Indonesia bahkan sudah ditayangkan di luar negeri. Apa saja kira-kira? Inilah 5 film animasi Indonesia yang tayang di luar negeri. Kok di luar negeri? Apakah di dalam negeri ditolak? Kita nggak tahu. Yang pertama ada Candy Monster. Buat kalian penggemar film animasi, tentunya kalian tidak boleh ketinggalan film satu ini yang berjudul Candy Monster. Candy Monster merupakan film besutan Universitas Multimedia Nusantara yang pertama kali ditayangkan pada tahun 2020. Menariknya, film animasi pendek ini pernah tayang di Zlin Film Festival ke-60 yang digelar di Republik Ceko. Di sini kita disuguhkan dengan kehadiran monster yang sepertinya mengerikan. Cerita dimulai ketika monster misterius itu mengganggu seorang karakter bernama Chloe yang terus mengambil permennya. Kejadian itu tidak hanya terjadi sekali karena Chloe terus diganggu oleh kemunculan sang monster. Lantas, bagaimana cara Chloe untuk menghentikan monster tersebut? Tentunya jawaban tersebut akan terungkap saat kalian menonton filmnya. Dilansir situs resminya, Candy Monster diproduksi selama 2 tahun, yakni dari 2017 hingga 2019. Animasi yang dihadirkan film ini tidak kalah dengan animasi-animasi yang dihadirkan di film-film besar. Film ini pun berhasil terpilih menjadi salah satu official selection di ajang Kenny Cartoon International Comic dan Animation Festival 2020. Yang kedua ada Shizuki the Movie. Shizuki the Movie dirilis pada tahun 2017. Film ini diadaptasi dari komik besutan Faza Meong yang mengisahkan tentang seorang karakter bernama Juki. Tetapi ada perubahan yang dilakukan, di mana filmnya justru menceritakan saat Juki berada di puncak popularitasnya, berbeda dengan komiknya yang menceritakan kehidupan Juki sehari-hari yang sederhana. Namun, di tengah puncak ketenarannya, Juki merasa lelah dengan kehidupannya sebagai selebriti yang tidak bebas dan diatur, hingga suatu ketika dia melakukan kesalahan yang menjadi bumerang bagi karirnya sendiri. Di saat yang sama, ada bencana yang siap menghancurkan bumi, dan di sini Juki akhirnya terlibat juga dalam misi penyelamatan dari meteor besar. Cerita yang dihadirkan memang menargetkan halayak muda ataupun dewasa. Kita pun disuguhkan dengan lelucon-lelucon satir yang khas yang menambah daya tarik filmnya. Menariknya, Shizuki the Movie meraih penghargaan Piala Citra untuk kategori film animasi terbaik dan mendapat kesempatan kolaborasi bersama SpongeBob SquarePants. Buat kalian yang senang film animasi dengan komedi satir, kalian cocok menonton film ini. Kalau Shizuki sih kita semua udah tahu ya. Yang ketiga ada Kukuru Rokyu. Film animasi 3 dimensi ini dibuat oleh orang Malang. Dia adalah Ahmad Rafiq yang pernah bekerja sebagai Managing Director di DGM Animation Studio. Film ini dianggap mampu menyaingi film animasi luar negeri lainnya seperti Shaun the Sheep dan Upin Ipin. Film ini pernah ditayangkan di kompetisi Asia Grab pada tahun 2008 di Jepang. Film ini juga sempat ditayangkan di stasiun televisi swasta. Film ini menceritakan tentang seekor ayam kampung dari Indonesia dan beberapa temannya yang terobsesi menjadi penyanyi rock. Mereka tidak hanya jago kandang, karena mereka juga memiliki impian untuk dapat go internasional. Tetapi perjalanan ayam-ayam tersebut tidak pernah berjalan mulus, hingga akhirnya perjuangan mereka diganggu oleh kucing. Nama Kuku Rokyu sendiri sebenarnya diambil dari suara kokok ayam itu, kukuruyuk. Namun, namanya diganti karena film ini disiapkan untuk rilis secara internasional. Menariknya, jika biasanya sebuah film animasi banyak menggait aktor dan aktris terkenal sebagai pengisi suara, di Kukurokyu tidak begitu.
Menurut Ahmad Rafiq sendiri, penggarap film ini juga bertindak sebagai pengisi suara. Jadi para pemeran yang terlibat di dalamnya bukanlah bintang film yang terkenal. Yang keempat ada Battle of Surabaya, salah satu favorit animasi yang diciptakan oleh anak bangsa, salah satu favoritnya Mimin. Film ini dirilis pada tanggal 20 Agustus 2015 di Indonesia. Battle of Surabaya disutradarai oleh Arianto Yuniawan dan terinspirasi oleh peristiwa sejarah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang merupakan salah satu pertempuran penting dalam sejarah Indonesia dalam perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Battle of Surabaya mengisahkan tentang petualangan seorang anak laki-laki bernama Musa yang terlibat dalam peristiwa dramatis saat pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Musa adalah seorang anak laki-laki muda yang hidup di tengah-tengah konflik antara tentara Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Ketika kota Surabaya menjadi medan perang yang mematikan, Musa terlibat dalam berbagai petualangan yang membawanya menyelusuri jalanan kota, menghadapi bahaya, dan bertemu dengan berbagai orang yang memengaruhi nasibnya. Film ini berhasil dirilis di luar negeri dan mendapatkan penghargaan International Movie Trailer Festival 2013, Seoul International Cartoon and Animation Festival 2016, dan Filmmaker Festival of World Cinema 2018. Battle of Surabaya adalah animasi anak bangsa yang keren banget, soalnya ketika baru rilis itu iklannya di mana-mana. Semua stasiun televisi mengiklankan dan mempertunjukkan trailernya. Pokoknya keren banget dah. Kalian yang belum nonton coba di YouTube juga ada. Kalian coba nonton, pasti seru dan bangga menjadi orang Indonesia. Kemudian yang kelima ada Night Crash. Night Crash diproduksi oleh Viva Fantasy Animation dan Triple S Production. Film karya anak bangsa ini pertama kali rilis pada 23 November 2017 secara serentak. Film ini membuktikan bahwa orang-orang Indonesia mampu membuat film animasi berkualitas dan filmnya layak untuk dinikmati oleh anak-anak bahkan dewasa. Menariknya di sini, Deddy Corbuzier juga terlibat sebagai eksekutif produser. Selain menjadi eksekutif produser, Deddy Corbuzier juga turut terlibat sebagai pengisi suara bersama dengan Cika Jessica, Stella Cornelia, Bima Sakti, dan Santoso Amin. Film ini mengisahkan Bayu, seorang bocah laki-laki berumur 8 tahun dari desa Hening yang menemukan sebilah keris sakti dalam sebuah candi yang letaknya berada di sebuah hutan terlarang. Ketika keris dicabut, Bayu berubah wujud menjadi sesosok kesatria harimau yang menggunakan armor epik. Di saat bersamaan, dari tempat keris dicabut, bangkit sesosok raksasa yang menghancurkan desa serta mengubah penduduk desa menjadi batu. Bayu pun kemudian berupaya untuk mengalahkan raksasa tersebut dan membebaskan seluruh penduduk desa. Film ini sempat ditayangkan di acara International San Diego Kid Film Festival dan berhasil mendapatkan penghargaan. Pokoknya kalian harus nonton Night Crash, soalnya segala sesuatu yang dibuat atau ada Deddy Corbuzier di situ, apalagi ini sebagai eksekutif produser ya, pasti berkualitas dan pasti bagus banget. Pokoknya kalian nonton. Mimin juga mau OTW nonton nih, baru tahu soalnya kalau Om Deddy juga pernah berkecimpung dalam memproduksi sebuah animasi, pasti bakal keren banget dah. Itulah dia beberapa film animasi yang diketahui tayang di luar negeri. Film-film tersebut merupakan karya anak bangsa dan tentu saja sangat wajib untuk kita tonton, mengingat masing-masing dari tayangan tersebut memiliki kelebihannya tersendiri. Menurut Mimin, dari kelima animasi tersebut, banyak dari kalian yang nggak tahu kalau animasi tersebut buatan anak bangsa, dan pasti juga banyak dari kalian yang nggak nonton. Kenapa kalian nggak nonton? Termasuk Mimin juga, padahal itu adalah ciptaan anak bangsa yang menurut Mimin layak untuk ditayangkan di TV Indonesia dan bisa berkembang go internasional. Buktinya banyak dari dalam negeri, orang dari Indonesia sendiri tidak tahu mengenai animasi ini, tapi mendapatkan popularitas dan penghargaan di luar negeri. Itu tandanya kita masih kurang mengapresiasi atau menghargai karya atau ciptaan atau kreativitas anak bangsa.
Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus selalu support karya-karya anak bangsa yang kita pengenkan. Salah satu atau banyak dari karya anak bangsa itu menjadi go internasional. Karena dengan itu banyak menguntungkan kita, banyak menguntungkan Indonesia. Seperti contohnya seperti BTS, anime-anime dari Jepang, Marvel dari Amerika. Kita bisa mencontoh hal tersebut karena banyak aspek yang mendukung dan bisa membantu kemajuan dari Indonesia. Kita tuju Indonesia emas di 2045. Dan untuk kalian yang belum tahu kalau karya-karya anak bangsa itu ada di mana, kalian boleh kunjungi B-Station. Di situ banyak animasi-animasi lokal ciptaan anak bangsa yang mempunyai kualitas bagus. Kalian boleh cari aja di B-Station. By the way, untuk video kali ini kita sudahi cukup sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.